Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang sebagian walaupun sudah kenal. Ya, saya Benny Ginting. Malam ini temanya kita yang ringan-ringan aja ya. Bincang sambil live trade ya. Jadi selagi market bergerak, kita bisa sharing-sharing. Buat teman-teman yang mau sharing share screen bilang, biar saya ini kan. Pertama biar ini aja dulu punya saya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kok ini tunggu dulu. Kok ininya penuh ya? Ini saya mau lihat orang yang typing gimana ceritanya. Oke. Oke, buat teman-teman kita tahu ya dunia forex itu memang nggak segampang balikan telapak tangan ya. Mungkin banyak yang lebih senior dari saya, yang lebih lama dari saya jam terbangnya. Jadi di sini saya nggak merasa mengajari dan nggak merasa menggurui. Di sini sifatnya kita sharing ya, sharing, saling berbagi pengalaman dan berbagi edukasi lah. Mana tahu dengan cara sharing-sharing seperti ini kita makin bertambah ilmu, bertambah cara, bertambah teknik yang bisa memaksimalkan keuntungan kita bertransaksi di pasar modal, gitu loh. Oke, buat teman-teman, kita mulai sharingnya ya. Yang pertama ini dari siapa ini? Dari Mr. CH. Mau tanya, GU karakternya gimana? Itu kok GU-nya mesti profit terus? Sebenarnya enggak. Jadi di market itu, khususnya kayak di MT4 begini ya, ini kalau kita memang trader rajin melihat chart, kita akan tahu pola-pola yang terbentuk pada saat akan terjadi pembalikan harga, terus apa yang disebut misalnya pergerakan forex itu 300 pip, itu yang seperti apa, itu yang harus kita kuasai. Nah, kalau GU itu marketnya itu kalau saya mengibaratkannya itu seperti solar. Walaupun yang lain sudah misal katakan terjun, dia terjunnya lambat ya, terjunnya lambat tapi sekali terjun dalam gitu loh. Nah, di sini saya menggunakan quantum pivot ya. Ini dulu 2013 teman saya orang Eropa kasih dan ini selalu update ya, selalu update mengikuti mengikuti pergerakan pasar ya. Jadi segala perubahan. Nah, fungsinya yang saya gunakan kalau ini adalah kalau garis merah ini saya hanya menggunakan untuk batasan TP, stop loss sama sell limit or buy limitnya. Memang penggunaannya sih nggak segampang itu gitu loh. Jadi harus paham paham benar cara kerjanya gitu loh. Nah, ini sebenarnya saya udah menyalahi rule. Kenapa saya sell sekarang? Karena akan ada terjadi koreksi pasar pada GU sampai ke 13.5208. Nah, ini dia sudah mulai ngangkat ya, harganya di H4 ya, saya besarkan dulu. Karena dia sudah ya, di atas dua garis putih ini namanya harga perbatasan, harga kosong. Nah, harga sudah mulai bermain di atas ini lagi. Dia kemungkinan kalau dia lewat dari yang garis ketiga maka bablas sampai ke 35208. Jadi saya bermain di zona sebenarnya zona harga kosong gitu loh. Jadi antara sell sama buy sebenarnya powernya sama-sama kuat. Hanya yang menguntungkan nanti mengenai data yang akan dirilis melalui pasar seperti dari Forex Factory kah, efek Johnson kah, macam-macam gitu loh. Buat teman-teman yang mau bertanya atau sharing silakan, monggo. Ya kalau karakter GU seperti itu. Jadi sebenarnya GU nggak usah takut sih. Yang penting yang perlu dijaga itu apa ya? Money management ya. Kayak contoh punya saya di sini margin level saya masih 7.000. Jadi kalau 7.000 ini kalau saya biarkan posisi ini, ketahanan saya ini bisa bertahan untuk 6 bulan. Nggak takut saya, biarin aja sih itu mau ngapain dia gitu loh. Tadi sudah sempat profit sekitar $6 nggak saya ambil gitu loh. Kenapa?
Karena saya berpikir saya swing kok, ya udah biar aja dulu, mau kemana sih gitu loh. Tapi saya ada satu momen nanti di mana pola itu terbentuk akan saya bom yang lebih gede dari atas gitu loh. Gitu. Monggo rekan-rekan, ada yang mau bertanya atau lanjut silakan. Saya bingung kalau ngomong sendiri gitu loh, kalau nggak ada interaksinya. Mau by typing atau ngomong, monggo silakan gitu loh. Thank you, sama-sama Bang CH. Intinya kalau di pasar itu ya sabar, disiplin, udah. Dulu saya juga barbar kok. Sekali main itu kalau bisa modalnya modal beli sepeda, begitu selesai trading maunya hasilnya Fortuner gitu. Ternyata yang ada hancur. Makanya sekarang gaya trading saya santai gitu. Akun yang saya jalankan ini adalah akun copy trade. Nah, udah hampir 6 bulanan lah umurnya. Ya udah ada 5 kali withdraw, makanya santai. Kalau orang bilang, ah masa sih katanya. Ini suaranya kedengeran ya? Nah, ini bisa dicek di akun historinya. Custom period. Custom period. All history, oke. Nah, ini bisa dilihat rugi tetap ada. Nah, ini rugi tetap ada, tapi profitnya dominan gitu loh. Nah, ini profitnya hampir 6 bulan ya, karena tradingnya trading santai. Ruginya tetap ada. Modal saya 500. Nah, lotnya boleh dilihat, lotnya 01, 02, 01, 02, 03, jarang ada yang gede gitu loh. Karena segitu aja udah bisa satu, lossnya tetap ada tuh withdraw-nya. Total withdraw 369 tuh, hampir 6 bulan ini. Jadi ya itu, karena udah tradingnya trading nyantai gitu loh. Jadi nggak pusing lagi dengan yang namanya plotting lah, inilah gitu loh. Itu. Analisa saya yang paling pertama, analisa biasa pakai Tevra. Pertama kali yang saya ambil adalah daily. Ya. Daily ini, nah ini saya cari yang jelas ya. Nah ini daily. Saya menggunakan pola pasar. Nah, ini saya tahu. Ini kalau secara pola ya, secara pola ini hanya bersifat koreksi di daily ya. Sorry, ini H1 ya, daily. Nah, ini bersifat koreksi. Ya, 1, 2. Jadi gini, ada hukum pasar itu begini. Saya kasih tahu rahasianya ya. Rahasia saya, bukan rahasia orang. Nah, cuman saya minta bantu fraktal. Kenapa? Karena nggak semua orang paham pola yang terbentuk. Nah, ini bagi saya adalah harga yang sudah ditutup untuk seller. Untuk jalur seller, artinya akan ada koreksi. Ini harga yang ditutup untuk jalur seller. Satu. Kapan saatnya buy? Nah, patokan saya adalah satu harga, satu candle sebelum si fraktal. Artinya, saya bilang begini, apabila setelah si fraktal ini terjadi, ada 1 atau 3 candle yang bisa menembus satu harga sebelum si fraktal nih, saya kasih tanda ya, ini, bodinya ya. Nah, body, close body, 1-3 candle, bisa close di atasnya si ini, satu candle sebelum fraktal, maka jalur ini sudah berbalik buy. Ya. Tapi kalau ini fraktal 1, 2, 3, candle keempat, ya udah sell aja. Kenapa? Karena dia nggak bisa nembus ini. Dia nggak bisa menembus harga jual. Artinya pembeli tidak sanggup pembeli tidak lebih besar daripada penjual, ya harga turun. Begitu kan kalau nggak salah hukum pasar. Nah, itulah yang saya gunakan. Cuman saya ekspektasikan selalu ke H4 atau H1. Nah, terkadang saya orangnya nggak sabaran. Itu aja masalahnya. Saya nggak sabaran. Jadi pagi-pagi itu udah saya embat. Harusnya kita eksekusinya ini tadi ketika sesi Eropa.
Kenapa? Sesi Eropa itu yang banyak pemainnya sehingga pasar itu lebih kenceng gitu loh. Nah, terkadang saya nggak sabaran aja gitu. Akhirnya jadi banyak yang bersalahan gitu loh. Gitu. Ada lagi? Nah, dari H4 ini saya aplikasikan ke H1 gitu. Itu. Makanya saya sih santai aja gitu. Udah saya siap-siapin aja saya limitnya segala macem gitu loh. Monggo silakan teman-teman yang lain. Itu kalau trading berdasarkan karakter dan pola pasar ya. Ya kayak yang ini. Di sini harusnya terbentuk harga penutup pasar pertama, ternyata ditutup sama ini namanya harga rancu. Makanya kan dia tidak menembus mothernya ini kan. 1, 2, 3 itu nggak tembus-tembus, makanya dia terbang lagi gitu loh. Sama polanya ya saya begitu aja, hukum pasar gitu. Monggo teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang indikator itu penentu segalanya, tidak. Indikator itu hiasan hidup semata aja. Ibarat kata dia pembantu kita. Kita lah yang menentukan akhirnya, bukan mereka gitu. Itu. Sopo meneh. Bentar ya. Tuh. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan kita sharing sambil live thread ya. Jarang-jarang ada mentor yang mau sambil memperlihatkan transaksinya dengan alasan AIUEO. Kalau saya boleh dicek ya, ini akunnya Not Effect Real 2, artinya ini bukan akun dummy, ini akun real, ya. Ini akun real, jadi ya boleh dicek sendirilah keabsahannya gitu. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya atau mau sharing, monggo. Nek kalau saya sendiri ngomong saya bingung sendiri gitu. Kenapa saya suka GU? GU itu apa ya? Kalau kita bilang itu menghadapi wanita yang keras kepala, yang keras, susah ditaklukkan gitu. Tapi hasilnya memuaskan. Ya enggak tuh? Aduh, begitu dia. Tapi kalau ada yang nanya gol, bisa saya jawab, cuman saya lagi nggak di daerah gol pula tuh. Hmm. Oh, gue lebih cenderung ke buyer ya sekarang, buy. Tapi di daily baru mau terjun sih. Monggo, rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan atau sharing? Nah, pada diam semua nih. Atau udah paham semua nih? Ternyata saya limitku nggak dimakan ya, cuma disentuh doang. Kalau untuk ngebom ada ada pola-pola khusus? Ya teknik yang tadi saya bilang, cuman time frame-nya dikecilkan. Nih, time frame-nya dikecilkan. Nah, ini udah menit keberapa sih? 9. Nanti tunggu selesai. Ini selesai baru kita boom. Artinya satu candle ini yang melewati si penutup harga itu sendiri. Berarti dia bilang seller udah benar-benar kuat gitu loh.
Ya, kalau candle daily, break candle sebelum fraktal close manual kah bang? Bisa close manual bisa, boleh, nggak ada masalah. Nah ini ya saya contohin ya, ini polanya udah kebentuk, ini satu harga, ini buyer ya di break sama yang ini. Kalau saya udah tahu ini insya Allah pasti fraktal gitu loh. Tapi bisa juga enggak, makanya kita tunggu dia selesai di menit ke-15 baru kita boom. Atau mau ke M5 bisa juga. Nah, kalau di M5 udah terjadi nih, tapi belum menembus harga seller yang ini. Nah, saya lebih aman di M15. Kita lihat di menit ke-15 apa yang dia mau. Standar aja, kalau setting fraktal standar sih, karena dia hanya sebagai penutup harga aja. Nah ini kan di sini kelihatan nih, ini ditutup, terjun, naik, dibalas lagi langsung kan. Kita tunggu 5 menit lagi, baru kita bisa eksekusi. Nah ternyata mau dibatalin sama dia. Nah, kalau dia break selesai tapi nggak melewati ini, ya nggak jadi kita ambil posisi. Tunggu sinyal selanjutnya. Tuh, kalau saya sih sistemnya begitu kalau saya scalping. Jadi scalpingnya, maksud saya scalpingnya juga terarah gitu loh. Nggak asal ngebom aja, Bang. Dan ingat, kalau di M15 kita scalping, TP-nya cukup 10 pip ya. Jangan banyak-banyak juga, karena scalping kan. Scalping artinya kan hit and run-nya cepet gitu loh. Data belum menunjukkan sinyal ya. Masih belum berkutat di situ-situ dia. Ini yang saya bilang penutup harga. Dikasih, nanti saya contohkan. Cara buat SL-nya, ini sekalian saya contohkan. Nah, ini kan nggak ditembusnya ini penutup harga ini dari tadi. Ini penutup harganya, ini patokan untuk terjadinya harga buyer. Ternyata belum ditembus. Kalau yang nembus candle ke-5 atau ke-6 itu harganya lemah ya. Kemungkinan dia akan balik terjun lagi lebih kuat gitu loh. Jadi misalnya ini tadi tembus di sini ya. Kalau kita sell di sini, misalnya dia breaknya di sini gitu. Kita sell, di mana SL-nya? SL-nya ya di sini. Satu candle sebelumnya aja di atasnya ini. Gitu. Kan kita hit and run mainnya. Jadi semua terbatasi resikonya gitu loh. Keuntungan ya karena bermain di time frame lebih pendek kan. Tuh. Gitu Pak Bang Ahmad Mustaqim. Ya kalau kita nanti misalnya nge-sell-nya di sini, mau nggak mau ya SL-nya di sini. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Itu mengantisipasi resiko namanya.
Ya, dalam bisnis itu kan kalau kita bisnisnya jangka pendek kan kita udah persiapkan segala sesuatunya. Kecuali kita mau bisnis jangka panjang kan. Jadi kita hanya tunggu momentum aja. Kalau di M15 ini satu hari kita bisa punya sekitar 30 momentum. Momentum pasti itu 10 kali. Berarti 10 kali kali 10 pip ya 100 pip. Lumayan juga Pak sebenarnya. Asal disiplin ya, asal disiplin. Satu menit lagi. Apakah dia akan break di bawah yang ini? Kita lihat. Kalau dia break saya ambil. Ganti belum? Nah, belum sih. Dia belum mau break di bawah itu, tapi nggak apa-apa. Saya ambil aja. Nah, oke. SL-nya di sini, Pak. Nah, stop TP-nya 10 pip. Nah, TP-nya di sini. Nah, begitu aja, Pak. Gaya saya trading. Jadi, semua resiko sudah diantisipasi duluan, gitu loh. Jelas ya, Bang Ahmad Mustaqim ya. Tuh, jadi saya udah antisipasi gitu. Dan saya yakin ini fraktal gitu loh. Kecuali kalau ini nembus sejajar ya berarti yang sekarang ini yang jadi fraktal, berarti saya kena XL, kena SL-nya gitu. Ya nggak masalah, udah resiko saya. Kenapa? Karena saya bertransaksi di time frame yang lebih kecil. Jadi saya udah siap dengan resiko itu. Terkadang kan kita trader ini kebanyakan kan nggak siap dengan resiko. Tapi maunya scalping. Ya namanya scalping itu kan resikonya lebih besar ketimbang kita swing atau trading jangka panjang long ya. Ya kalau long boleh SL-nya jauh-jauh gitu loh. Tapi kita harus memperhitungkan juga udah berapa pip kah yang terjadi satu hari ini. Begitu, Pak. Ya kita tonton bareng-bareng lah sampai di mana dia, apakah SL atau KTP gitu. Bentar ya, saya cek WA dulu. Sopop deh. Begitu. Nah, alhamdulillah udah mulai profit kan? Tuh kan, udah mulai profit kan? Udah mendekati TP dia. Tuh. Tuh. Jadi apa ya? Saya sih nggak menyalahkan teknik-teknik lain, tidak. Menggunakan indikator sah-sah saja gitu loh. Yang penting bagaimana kita bisa mengetahui pola dan karakter pasarnya. Itu yang utama. Tuh, udah lumayan Pak saya dapat Pak. Dikit-dikit jadi bukit ya kan. Begitu Pak. Nggak perlu banyak-banyak, 10 pip cukup ya kan. Tapi sudah siap dengan resiko, sudah lah. Namanya saya bisnis. Bukan untung-untungan ya. Kalau untung-untungan ya begitu kalah teriak banting laptop kan kayak di sosial media. Kalau saya sih insya Allah enggak. Kenapa? Karena udah paham resiko yang saya hadapi karena saya bermain di time frame yang lebih kecil. Gitu. Ya, kita saksikan SL atau TP duluan. Nah, kenapa saya hari ini tahan sell saya? Kalau secara time frame M15, pola di sini ini namanya saya bilang gelombang 1. Ya. Ini titik 0 di gelombang 1. Nah, gelombang 2 belum ada. Jujur, memang yang saya harapkan adalah ini gelombang 2-nya. Berarti sampai nanti pagi dia akan bablas gitu loh. Kecuali bisa dibatalkan dengan adanya news, berita.
ya, berita-berita high impact seperti NFP, terus berita-berita Bank Red kah, atau berita-berita lain lah yang memang kondisinya yang high impact gitu loh. Gitu. Jadi yang bisa membatalkan transaksi saya sekarang ini adalah news, ya, news high impact seperti NFP, Bank Red, segala macam gitu. Nah kalau sekarang ya kita tinggal tunggu aja. Kalau ini kayaknya saya nggak tahu ya ada news atau enggak, karena saya nggak bisa buka Forex Factory juga. Jadi saya hanya bermain dengan pola aja dulu gitu loh. Ya kalau kita ragu ya tinggal close. Yang penting kan judulnya profit toh. Ya kita kayak ibu-ibu lah, perkara Rp5 mau berantem sama tukang bawang kan. Gitu loh. Jadi ya kalau dibilang apa trading sesimpel ini ya menurut saya begini simpelnya saya gitu. Tuh, kan digas terus. Ya mudah-mudahan TP duluan kan. Baru dia balik ke SL. Gitu. Ya membaca Forex Factory yang tahunya merah news. Ya saya juga awalnya begitu. Saya tahunya merah itu news high impact gitu loh. Tapi ya lama-kelamaan saya bertanya sih sama teman-teman yang ngerti ya, khususnya yang ngerti fundamental. Ya mereka. Jadi sekarang saya tahunya kalau yang forecast-nya gede, ininya kecil, saya lihat keadaan sebelumnya kalau lebih gede yang keseringan misalnya besaran yang hijaunya 3 kali dalam setahun, berarti kemungkinan besar dia akan mengikuti yang sebelumnya. Saya gitu aja sih. Tapi nggak jarang juga saya jarang merhatikan itu gitu loh. Kenapa? Ya saya jujur Bang sama Bang Mr. CH ya. Saya pribadi juga nggak ngerti sebenarnya baca itu. Cuman orang bilang lihat Forex Factory, saya lihat aja. Padahal saya juga nggak ngerti gitu loh. Sejujurnya nggak terlalu mengerti. Yang saya mengerti ya, saya orang lapangan, berarti saya harus berlaku menghadapi kendala pasar ini layaknya orang lapangan. Udah begitu aja. Berarti apa yang harus saya kuasai? Pola dan karakter pasar. Itu aja. Kita jualan baju aja, kita udah tahu kok polanya pasti setiap mau lebaran, hari-hari besar, baju itu pasti laku kenceng, benar nggak? Ya kan? Karakternya, pembelinya dari seluruh kalangan, mulai dari orang kaya sampai yang biasa-biasa. Betul apa enggak? Nah, itu pola dan karakter. Sama, trading juga begitu. Ada pola dan karakter. Ya, pola terbentuk selalu berulang. Modelnya sama aja. Ini 1, 2, gelombang 2. Ini 1, gelombang 2-nya belum. Sudah, karakternya seperti apa? Ya, karakternya di jam Eropa dan menjelang antara jam Eropa ke Amerika pasti yang trading banyak gitu loh. Sehingga pasar itu bergeraknya kenceng. Makanya saya jarang masuk di sesi Asia gitu loh. Tuh, kan? Nah, kita intip ya. Nah, udah lumayan tuh 0,02-nya tadi. Tuh. Ya begitu aja cara saya trading gitu loh. Jadi apa ya, kalau iklan bilang nggak usah bingung gitu. Simple kan? Ya kalau nggak ada momen saya nggak masuk. Udah gitu aja. Nah, kalau tadi saya ada $10.000, mungkin satu lot saya hajar itu. Lumayan kan? 10 pip, $100. Satu hari 10 kali, ya $1.000 juga kan? Begitu. Cuman saya pribadi sudah memutuskan tipikal saya adalah swing, trader long. Nah, cuman kalau ada yang bertanya scalping, nah ini saya bagi caranya. Mudah-mudahan teman rekan-rekan bisa coba dipraktekin ya, walaupun di akun demo nggak masalah. Ya 10 kali shoot, 2-3 kali salah, kena SL nggak apa-apa. Yang penting 7 kali song, kan begitu. Mantap kali, terima kasih, sama-sama Bang. Ini cara-cara saya, karena saya dulu mau belajar sama orang selalu diminta bayaran mahal-mahal Bang, bingung sendiri saya. Akhirnya belajar sendirilah, insya Allah juga ada jalannya gitu loh. Yang penting ada kemauan, ada tekad untuk lebih baik lagi, sukses pasti bisa, nggak mungkin nggak, gitu loh. Tuh, jadi kalau yang floating ini tadi, saya memang mengambil untuk swingnya, jangka panjangnya gitu loh.
Ya udah saya biar-biar aja. Itu Bang. Gimana yang nanya scalping tadi? Cocok? Silakan dijawab. Mau langsung ataupun typing? Sudah paham atau ada belum? Silakan ditanyakan. Yang masalah scalpingnya. Apa? Bukan scalping, apa? Ngebom. Masalah ngebomnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan masalah ngebomnya. Nah, mana dia yang WhatsApp tadi? Siapa yang WhatsApp? Oh, tuh. Ya, kita masih punya berapa menit? 5 menit lagi untuk pergantian candle. Udah paham ya Bang Isan Maulana ya? Oke. Itu cara-cara ngebom, saran saya di time frame M15 atau M30. Boleh. Ya. Tuh, di M30 malah baru mau terjadi, berarti insya Allah TP saya nyampe nih. Kalau 5 menit lagi, ini akan jadi fraktal nih. Saya tunjuk ya candlenya ya. Paham? Ini akan jadi fraktal. Kalau nutupnya harga ini di bawah yang ini, berarti seller sudah super kuat. Karena yang menutup itu adalah si penutup harga itu sendiri. Ya, kalau di M30. Ya, insya Allah berarti punya saya TP. Kan gitu. Karena saya ngambilnya kan dari M15 tadi gitu. Nah, alhamdulillah kalau Bang Isan Maulana sudah paham. Kan tadi saya bilang kalau ini nggak ditembus 1, 2, 3, candle keempat saya hajar sell. Nah, tapi tadi saya masih menunggu sinyal dulu, ternyata dikasih sinyalnya, makanya saya hajar. Gitu. Ya, kita tonton ya sampai selesai. Begitu selesai, baru kita ngopi lagi. Waduh, ini kayaknya harus diminum nih sajennya nih. Ngopi, cuma meneng baik. Ah, gaskan. Ya, kita lihat detik-detik TP-nya ya. Apakah TP atau SL dulu? Nah, itu yang kita lihat. Berarti secara umum harus ada candle panjang. Enggak mesti harus ada candle panjang seperti ini, tidak. Jadi kita hanya melihat pola dan karakternya aja, Bang. Polanya. Kayak di sini kan ada nih. Ini si penutup harga sendiri nih, contoh nih yang menembus ini. Ya di sini setelah ini terbentuk, ya Abang langsung sell aja. Gitu loh. Sell aja 10 pip kurasa ini ada. Coba kita cek ya. Ketika Abang open di sini 10 pip, oh nggak nyampe memang Bang. Ya, kalau kira-kira polanya Abang lihat sudah meragukan, boleh di close manual, nggak apa-apa. Nah, kalau saya sih melihat di sini, saya punya kesempatan. Gitu loh. 3 menit lagi. Ya semoga polanya terbentuk seperti di M15 tadi, dia di sini close-nya. Berarti dia akan muncul satu panjang jebret, TP saya nyampe. Gitu aja. Gitu, Bang. Nggak mesti ada candle panjang, Bang. Tapi kalau ada candle panjang begitu ya lebih bagus gitu loh. Seperti yang di sini kan. Nih. Ternyata ini yang nembus. Ditembusnya nih, harga yang satu candle sebelumnya. Ya kita cek aja ketika Abang open, ada nggak 10 pip? Wah, nggak ada, 9 pip di sini. Pendek sih dia. Gitu Bang. Siap Bang. Oh, masih main-main aja dia. Hmm. Nah, SL dulu atau TP dulu? Tuh.
1 menit lagi. Pergantian harga. Jadi peletakan kalau di satu candle ada 2 fraktal. Atas bawah gitu ya. Atas bawah maksudnya. Oke, dalam satu candle ada 2 fraktal. Itu namanya harga sideways, Bang. Abang cari pair lain. Jangan bertahan di pair itu. Di pair lain boleh. Itu namanya dia bilang harganya kosong, harga sideways. Contoh pada XAU. Ya, baru mau saya bilang nih, XAU. Nah, kalau XAU 1 2 satu candle lagi nih, Bang, butuh. 3, nggak tembus juga. Nih ya, saya gedein ya. Tuh, mau gede dia. Nah, ini Bang. Ini udah ditutup, ini patokan 1 2, kita tunggu satu lagi yang ketiga. Tembus nggak dia ini? Ini pas kali ini di sini. Kalau nggak tembus, buy Bang. Kalau nggak tembus, buy. Karena M15, oh sorry, ini M15. Nah, ini M15 nggak tembus-tembus dari tadi Bang. Oh, udah ditutup kan? Tapi belum ada yang tembus nih. 1 2 3 4 5 6. Harga sideways. Di sini ditutup juga. Ya, ini harga sideways nih Bang. Yang begini atau yang di satu candle yang sama itu harga sideways. Tapi kalau dia satunya bilang di sini dia suruh hajar buy nih kalau ini nggak tembus. Kecuali kalau tembus ya, close di bawah garis putih ini. Nah, itu boleh hajar sell terus. Gitu. Hmm? Nah, terjun lagi. Ya, begitulah Bang. Kalau apa cara saya bertransaksi gitu. Sama dari daily-nya pun saya ngambilnya begitu. Ya, karena saya ngambil sell ternyata dia harus naik dulu ya floating gitu. Tapi floating itu nggak masalah dengan kenapa nggak masalah buat saya karena margin level saya masih 5.193 ya nggak masalah gitu loh. Itu Bang. Pola 1, pola 2. Semoga ini pola kedua ya. Kalau ini pola kedua berarti dia bablas akan turun. Oh, ini ada 6 ya. Itu. Ya cuman sesimpel ini sih Bang gaya tradingnya gitu loh. Iya, XAU ada ya, saya baru lihat. Makanya itu kosong harga. Saran saya tinggalin, cari pair lain. Ah, biasa Bang, sesajen. Kopi 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 karo apa? Karo udut ya kan. Tuh. Nah, cuman begini aja Bang gaya saya trading. Jadi nggak terlalu banyak apa ya? Nggak terlalu banyak gambar-gambar yang aneh-aneh gitu loh. Itu. Ya, kalau terlalu banyak gambar yang aneh-aneh, saya juga pusing juga tradingnya. Ya, maaf kata, MA bilang buy, RSI bilang sell, secara Fibonacci kuat seller, terus aligator bilang sideways. Kita mau ngapain Bang? Mumet dewe kan? Ya, mending ikut ini aja karakter sama pola pasar udah. Jadi nggak mumet-mumet kita. Jadi kan kalaupun kena SL, ya sudah, nanti tinggal cari menggantinya kan, cara menggantinya gitu. Om, diulang Om. Apa tuh?
Diulang materinya, saya ketinggalan. Maaf ya. SL-nya duluan kena, Bang. Berarti saya rugi berarti hari ini. Saya rugi. Rugi berapa tadi? Sekitar rugi $2 lah saya. $2. Rugi $2. Nah, itu resikonya, Bang. Nah, habis candle ini boleh buy. Habis candle ini karena sudah menembus harga seller. Ini fraktal. Kalau dia close di atas ya. Tapi kalau dia turun lagi, bisa jadi yang ini membentuk fraktal kedua. Artinya dia akan membentuk pola ini, penutup ini. Apalagi kalau dia close-nya sedikit, oh ya sudah lah, terjun lagi gitu loh. Nah, itu udah resiko saya kena SL. Batasi kerugian, maksimalkan keuntungan. Bukan batasi keuntungan, maksimalkan kerugian. Nah, secara H1 baru mau membentuk. Apakah dia akan menembus? Diulang, Bang. Apa nih sing diulang? Masih yang cara lama, Jis. Ini kalau terbentuk fraktal berarti kan patokannya ini nih. Satu harga sebelumnya. Apakah 1-3 candle setelah fraktal body bisa closing di atas ini? Di atas satu candle sebelumnya. Kalau closing di atasnya berarti kita lanjut jalur buy. Stop loss-nya di mana? Kalau lu buy-nya setelah candle ini, ya berarti stop loss-nya di sini gitu loh. Sama kayak saya kan ada sell nih. Nah, saya pasang stop loss-nya di sini. Karena saya tadi mungkin ada sell-nya di sini gitu loh. Saya pasang stop loss di sini. Ya itu udah resiko kalau kena SL gitu loh. Itu sih, Jis. Jadi polanya lebih simpel gitu loh. Nggak ada pakai yang lain. Oke. Cuman ya maklum, harus dipahami, ini hari Senin ya. Senin itu pola pasarnya biasanya harganya bolak-balik. Karena ibarat kata toko baru buka, jadi harga nggak stabil. Ini kayaknya sell limit saya dimakan nih. Oh, Siap. Jadi kalau hari Senin, ingat hari Senin sama Jumat biasanya setelah jam 9 malam, itu harganya bolak-balik. Nggak stabil, karena toko mau tutup. Ini toko baru buka, jadi harga juga nggak stabil gitu loh. Nah, ternyata sell limit saya udah dimakan. Jadi harga bolak-balik. Tapi kalau secara pola, dia di sini kalau saya lihat sih memang lebih besar ada harga buyer ya. Cuman tadi saya ngintipnya dari harga daily. Nah, di harga daily ini dia kalau menurut saya sellernya hanya ingin membentuk gelombang sini 1, 2, gelombang ketiga. Kalau nggak membentuk berarti sell saya dimakan semua. Itu aja. Itu. Jadi bukan karena mau untung-untungan enggak, tapi ya saya lihat polanya gitu loh. Gitu. Atau mau lihat time frame lebih besar lagi bisa. Nah, kalau time frame lebih besar lagi ya polanya memang masih mau terjun gitu loh. Mau lihat di weekly juga bilang ini terjun gitu loh. Terjun jangka panjang ya, makanya kenapa saya tahan di sell semua gitu loh. Kalau yang M15 tadi kan itu untuk apa istilah crash boom kan. Tes. Nah, benar kan close-nya di atas. Nah, habis ini bisa buy lagi ambil 10 pip gitu loh. Jadi bayar ke loss yang tadi. Stop loss-nya nanti di sini, tapi ngambilnya setelah candle ini selesai. Stop loss-nya di sini. Sudah buy. Ya, kalau tadi rugi $2 ya naikkanlah 0,03 10 pip, ya kan lumayan $3 sekian membayar yang $2 tadi gitu loh.
Tapi tunggu ini benar-benar selesai yang ini. Gitu. Paham ya? Maka dia akan mengejar stop loss saya selanjutnya. Nah, begitu Bang, sistem saya trading Bang. Jadi apa namanya? Ketika terjun ke bisnis ini, ya harus sudah siap dengan segala resikonya. Baik itu resiko rugi maupun resiko keuntungan. Ya resiko keuntungan pasti kita tertawa. Resiko rugi ini kita yang kadang nggak terima kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah pada jelas semuanya? Ini tadi saya live-nya pakai akun real ya, bukan demo. Jadi kalau demo mungkin ya ecek-ecek aja kita trading. Tapi ini kan saya tunjukkan bahwasanya bagaimana menjaga MM-nya, bagaimana menjaga batasan kerugiannya gitu. Gitu. Oke, buat rekan-rekan ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, biar kita sudahi dulu. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau kita scalping, ini saya kasih info ya, kalau kita scalping, margin level nggak berlaku ya. Ini berlaku untuk swing atau intraday yang harus dijaga. Minimal 1.500%. Kalau sudah di bawah 1.000%, ya banyak-banyak zikir lah. Kalau scalping bebas, margin level nggak dimasukkan. Oke, siap. Kalau gitu semoga berkah buat teman-teman semua. Nanti di lain waktu kita buka lagi sharing-sharingnya. Kalau ada yang kurang jelas nggak apa-apa, tinggal WA-WA-an. Dan semoga apa yang kita sharing malam ini menjadi berkah ya buat kita semua. Dan good luck. Ingat jaga money manajemennya. Kalau Anda ingin memutuskan menjadi seorang swinger atau intraday, kalau di scalping bebas, boleh barbar, tapi ingat pola dan karakter yang terbentuk. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.